teman-teman, selamat pagi. Ini semua pada masih tidur. Sekarang hari Sabtu, Ajinya tidak ke kantor ya. Ayahnya tidak ke kantor. Anak-anak juga off ya kegiatan paginya ya, sekolahnya sementara. Kakak juga enggak. Oh ya, kakak sekarang kuliah sambil magang ya. Ini saya buat kopi. Terus ini untuk makan siang ya, saya udah beli jadi ditaruh kulkas kemarin untuk makan siang, karena hari ini saya ingin lebih bersantai lah ya. Santai, dan ada pekerjaan lain seperti berkas-berkas sekolah yang harus disiapkan. Itu mungkin nanti saya sama Ingo ya bersama-sama menyiapkan untuk keperluan melamar sekolah SMA nanti. Nah, untuk temennya ya, itu bakso juga saya udah beli jadi di langganan kami, jadi udah pasti enak ya. Kemudian di depan rumah kami juga ada bakso langganan, jadi kalau kurang rasanya bisa beli lontongnya dan baksonya di sana ya. 50.000 itu cukup. Kalau yang ini 100.000. Seandainya misalnya nambah, tambah lagi 50.000 apa-apa ya. Nah, biasanya cukup sih 100.000 satu panci. Ini ya besar ya. Besar ya. Karena kakak juga nggak begitu suka lemak ya anak-anak. Jadi kemungkinan dia juga akan ini harus ada ini. Ada aja yang dia masak. Jadi biasanya tempe di fryer ya. Nah, kemudian ini ya teman-teman, ini memang rutin. Kalau ini biasanya saya untuk sarapan pagi, itu biasanya saya membeli roti putih atau roti gandum sama aja. Tapi nggak boleh banyak, karena umur saya yang sudah 50 ya, 51 tahun ini, nggak boleh, mungkin diisi gula pasir sedikit atau mentega sedikit masih bisa ya. Intinya kalau terlalu banyak makan tuh suka pusing, kurang makan juga pusing. Jadi kegiatannya itu dikurangi. Saya sudah tidak melakukan pekerjaan bisnis kecil-kecilan sih, sama keluarga dulu. Apalagi kakak sudah almarhumah ya. Jadi saya memilih untuk pensiun dan menikmati hasil pekerjaan saya yang dulu aja. Itu aja. Kemudian kalau suami masih aktif, jadi cukup lah ya. Kalau terlalu berlebihan juga nggak bagus. Kita bingung, mungkin kita akan bingung ya ngatur uangnya gitu. Jadi ya cukup aja. Ada rumah untuk anak-anak sederhana, kecil mungil tapi bersih. Kemudian pajak masihlah kita bisa bayar ya, karena kan tidak besar pajaknya, setahun hanya 100 ribuan ya, 90.000 gitu kurang lebih ya, karena kan rumahnya kecil, walaupun kecil tapi nyaman lah ya. Mudah-mudahan untuk anak-anak nanti kalau mereka bisa beli yang lebih besar dengan ada halaman, bisa nanam bunga, siapa tahu ya rezekinya boleh gitu. Jadi itu rumah itu mungkin sebagai aset atau modal atau tabungan, silahkan ya untuk anak-anak. Jadi di sini semuanya itu sudah diberikan kepada anak-anak gitu, kecuali rumah induk mungkin ya. Yang sekarang kami sedang tempati juga tidak begitu besar, tapi ada halaman ya, ada halaman sedikit gitu. Jadi ini rencananya mau nambah ayam mungkin lagi 4 ekor lah, jadi 6 ekor ya, atau 6 ekor lagi lah. Kan hanya 50.000, belinya nggak sekalian ya teman-teman ya, bertahap gitu. Mungkin kandangnya aja dulu. Yang penting tiap hari ada telur, karena kamu suka kasih telur. Ini telur yang kemarin dan 2 hari ya, 22 jadi 4, karena telurnya kandangnya udah dimiringin, jadi telurnya Mimi itu aman. Biasanya telurnya itu kalau nggak pecah gitu ya, ini harus cepat diambil, tapi ini udah dimiring, jadi dia keluar sendiri telurnya. Begitu bertelur ya keluar sendiri. Ini mau direbus untuk sarapan pagi sama rotinya. Kalau rotinya anak-anak isi coklat, isi gula pasir sedikit atau mentega sedikit boleh ya. Intinya tidak terlalu banyak, itu aja.
teman-teman. Pagi-pagi biasanya saya kasih daun apa ya, saya petikkan daun-daun, ada daun melati, daun apa, daun cabai, daun sotong ya, daun sotong, sebelum dia memang benar-benar makan dia ayamnya kan pagi. Biasanya saya kalau bersih-bersih pohon melati biasanya saya ini dia pas mataharinya di sini. Ini bisa ya dikasih ke ayam gitu. Kalau misalnya kita mau apa, membersihkan gitu ya, ngerancapin gitu bahasa Balinya ya, membersihkan, biasanya saya suka kasih daun-daunnya sedikit-sedikit, jadi kayak cemilan lah kalau kita ya. Nah ini juga, ini bersih daunnya sama kayak daun sotong. Ini pohon rambutan sih, rambutannya enak banget, tapi ini mungkin akan dipindah nanti. Ini mawarnya rajin banget ya. Ini coklat, ini yang coklat udah mekar yang kemarin. Terus ada yang hitam ya, merah padam. Belakangnya rajin disiram karena agak panas di belakang, tapi kalau dibilang panas sekali nggak juga, cukup sih. Ini sudah layu. Iya, ini sebenarnya agar ada hijau-hijaunya di belakang. Kami tidak terlalu menuntut buah, ada hijau-hijaunya. Ini kok masih ada kok bulat, nggak apa-apa. Terus ini saya kemarin lihat tuh nggak ada ya, ada dia. Bersih ya. Ada sedikit. Ini bersih ya. Ini biasanya ibu-ibu tuh yang kuning-kuning. Ya, biar ada kegiatan. Nah, ini di belakang rumah. Tuh kayak gini. Belum berbunga lagi, tapi yang di depan yang jambu kristal itu udah berbunga dia. Nggak ada ya, sekedar ada hijau-hijau ya. Kemarin sama kali nggak ada. Ini pohon leci kami beli online. Buah leci apa ya, bijinya saya udah lupa. Nah ini masih di belakang, ini biar ada hijau-hijau lah sedikit. Sama dia anak-anak. Pupuknya belum dipakai karena kemarin pohonnya salah apa, salah apa, teman-teman. Ini saya tampung jadi sambil ya, sambil saya siram. Ya, ini sambilan. Ini bagus loh. Jadi kemarin saya sempat nyiram pakai air AC ya, anggrek bulan, dan memang mungkin sinar mataharinya ya, mungkin itu cukup. Itu kayaknya pohon lemon ya. Kemarin belum sempat dibersihkan daun-daunnya waktu pasang batu sikat. Ada hijau-hijaunya. Ini pohon bidaranya. Jadi biasanya kalau untuk daunnya saya pakai air dari PDAM. Jadi ada kebun depan dan belakang. Ya, ini sekedar dibasahin aja sih biar seger gitu. Soalnya kan di sini agak panas ya. Kemungkinan dia apa, kering gitu ya. Di belakang. Ini nanti barang-barang yang nggak perlu mungkin akan diberesin lagi, lebih dirapikan lagi. Kemarin terus terang kami tuh capek banget karena nggak ada bibi ya, nggak ada bibi pembantu gitu. Terus ini juga ya teman-teman ya. Di sini saya suka pakai wipol juga sedikit, jadi biar tidak ada lalat. Ya udah segini aja, kecil-kecil kebunnya. Jadi tempat sembahyang kami itu karena kiblatnya kalau di sini barat ya,
kalau nggak salah. Terus sedangkan kami timur gitu, timur utara. Nah, ini sebagai rasa syukur. Kalau misalnya kami memiliki apapun itu rezeki, kami haturkan sebagai rasa syukur. Dan ini berbeda ya, bukan seperti batu-batu biasa. Jadi ada apa? Ada apa? Ada runtutannya lah upacaranya gitu ya. Tidak bisa dijelaskan juga di sini, tetapi intinya itu. Jadi mengharap matahari terbit rezeki berkah ya. Sebenarnya kalau yang lebih tinggi lagi itu tanpa sarana ya. Jadi ini sudah tidak, ada beberapa yang mungkin tidak membutuhkan simbol lagi. Jadi dia sudah menyatu dengan alam. Itu nggak perlu simbol-simbol lagi. Dan itu sepertinya mungkin ada di agama, saya kurang tahu ya. Tapi yang saya tahu seperti itu. Jadi matahari ya menghadap ke matahari. Seperti itu. Jadi simbol-simbol ini mungkin beliau-beliau yang sudah beliau yang sudah mumpuni gitu ya, mengerti dengan ajaran agama ya, hanya membutuhkan ruang terbuka, lebih sedikit jadi yang sudah sangat paham dengan agama gitu ya, tinggi ilmu agamanya, itu biasanya tanpa sarana gitu ya, meditasi, tahap meditasi, dan meditasinya itu tanpa sarana, dimanapun kapanpun, begitu ya. Begitu yang saya tahu ya, saya dengar, saya tahu. Dulu waktu masih muda sukalah dengar Dharma Wacana gitu ya. Jadi ya itu cukup sebagai fondasi landasan dari landasan dari iman ya, selama merantau. Jadi di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung, begitu kira-kira ya. Oh, ini kok ada layangan ya, ada benang layangan ini baru ini, ntar biar dipotong aja. Anak-anak mungkin main layangan nyangkut ya. Nah ini saya suka taruh nih kalau lagi rancapin ya, lagi bersihkan batang-batang bidara, saya suka taruh di sini, di binatang-binatang dari luar tuh biar nggak masuk. Kenapa? Ini durinya pedas banget loh teman-teman ya. Ini tuh bisa lihat nggak? Nah ini durinya ini pedas banget, perih banget gitu. Jadi itu sebagai pelindung ya, pelindung hewan-hewan juga. Hati-hati, hati-hati ya. Hati-hati banget ini. Biasanya saya pakai gunting sih, megang tar. Jadi saya kembaliin ke posisinya. Nggak bisa sih lebih tinggi lagi, segini cukup. Oh, pedas banget ini. Jadi kalau pada saat dia dipotong-potong gitu, ini saya suka taruh di atas. Minimalisir binatang lah ya. Di atas cantik banget. Ini dipilihkan sama developernya di sini aja Bu. Soalnya pemandangannya masih indah. Ini rumah contoh. Ini rumah contoh. Oh iya gitu. Tuh, ini dulu kebunnya ramai tapi sekarang udah dijual, ditinggalkan, enggak begitu dirawat, tapi udah ada tamukan begitu. Oke teman-teman, ini kayaknya udah mau matang. Kita sambil minum kopi ya. Oh ya, saya mungkin bisa cerita sedikit. Ini sambil aduk-aduk, ini udah matang deh. Cukup kayaknya ini sehari anak-anak. Kami berempat ya. Karena kan makan malam tuh paling sore itu jam 4. Kalau mereka mau nambah-nambah ya silakan, tapi biasanya jarang sih. Kecuali belajar gitu sampai malam mungkin agak-agak lapar ya. Kadang nambah mie atau telur gitu. Saya mungkin cerita sedikit ya. Ini untuk membeli roti yang kualitas seperti ini ya, yang bagus gitu, itu harganya cukup terjangkau gitu ya, terjangkau masyarakat menengah seperti kami ya, menengah ke bawah itu bisa beli ya, roti, beras,
apa yang penting mungkin ya, yang penting pola makannya ya seperti kami gitu. Saya beras itu yang 10 kilo itu sebulan ya, sebulan, kecuali agak terlambat sedikit atau ada acara, nah lebih dipakai ya itu bisa nggak cukup, tapi biasanya ya sebulan sih, sebulan itu. Terus roti sedikit juga, kemudian camilan-camilan ini udah dari kapan ya, ini camilan nih teman-teman ya, sekedar ada biskuit aja tuh, paling dimakan 1-2 gitu. Apalagi anak-anak sekarang sudah mulai mengurangi makanan olahan, jadi seperti apa ya, makanan-makanan olahan lah ya, bukan tidak suka ya, mereka tuh karena mengetahui, mungkin membaca, hanya untuk makanan praktis sekali-kali gitu. Jadi tiap pagi misalnya buat makanan olahan gitu, masih, tapi tidak seperti dulu lah gitu ya. Mudah suka sayur dan buah juga, tidak begitu suka, tapi makan sayur dan buah gitu. Ini kita matiin aja ya. Ini sudah siap nih, nunggu penunggunya, personilnya untuk makan siang ya. Makan paginya itu roti. Bentar saya mau masak telurnya dulu teman-teman. Ini saya rebus telur hasil dari rumah untuk breakfastnya ya, untuk sarapan paginya. Saya mengajarkan minimalisir ya makan, maksudnya bukan tidak bergizi. Anak-anak juga sudah pintar ya, mau mengatur makannya apa gitu, udah bisa, mudah-mudahan benar juga ya. Maksudnya pola makannya sama ini sih ya, fine-fine aja gitu, susu misalnya pagi. Jadi saya ajarkan untuk mereka bisa bertahan, merantau misalnya, bertahan hidup dimanapun dalam kondisi apapun. Kalau yang besar sudah bisa ya, kalau yang kecilan, yang gedenya masih ada makanan favorit ya, seperti seperti nasi puyung misalnya, kemudian pecel, itu dia masih, itu pun pecelnya tertentu gitu ya. Nah itu masih belum, tapi telur syukurnya dia suka. Jadi bekalnya merantau yaitu harus bisa makanan-makanan yang mudah didapatkan di tempat lain atau bahkan di negara lain, seandainya merantaunya jauh. Kemudian bisa makan apa saja, kemudian tidak biasa untuk makan terlalu banyak. Teman-teman, saya sambil sarapan ya, saya isi mentega aja mungkin ya. Kopi saya agak pahit, saya isi gula sedikit. Tapi kalau yang ini tawar ya, biasanya kakak mau deh tawar. Nah untuk makanan-makanan seperti ini sangat terjangkau ya, ditemukan terjangkau harganya ya. Ini seperti ini, selai coklat, selai kacang ya. Ini makanan-makanan terjangkau, vitamin-vitamin yang terjangkau di Indonesia ya. Maksud saya siapapun orang bisa beli ya. Nah, tergantung apakah dia banyak makannya atau enggak kan gitu. Jadi boros tidaknya kan di situ. Itu juga ada bentuk saset, biasanya kan pakai masak ya. Masak. Kalau enggak yang apa aja, bisa merek apa aja ya, tidak fanatik merek tertentu. Ini minyak ini sudah berapa hari ya? Biasanya kalau sudah kayak gini, ini biasanya dibuang. Ini belum seperti buang yang kemarin kayaknya kakak. Jadi nggak pernah terlalu lama juga minyak. Saus seperti ini juga cukup lama ya kami pakai, jadi cukup hemat gitu. Nah sekarang anak-anak lagi suka yang ini seperti biji-bijian, mereka mau tahu, terutama yang sulung ya, yang besar dia suka masak kan. Biji ini, biji itu gitu. Jadi dia lebih suka blender. Blender yang besar dulu dijatuhin tikus, tapi ini cukup nih buat kami sehari-hari. Ini sengaja dibungkus-bungkus ya, karena dulu banyak tikus, jadi biar aman kabelnya. Kelihatannya nggak begitu rapi ya, tapi aman lah ya. Ini kayaknya harus semua lagi nih. Tikus sudah nggak ada karena sudah dibersihkan. Nah ini dibersihkan dan mungkin nanti datang ini lemarnya, jadi kami ganti aja. Ternyata bangkai tikusnya ada 2, kemudian ada 3 lagi gede-gede gitu. Nggak ganggu sih, cuman baunya ya mungkin ya, bau kencingnya itu. Nah ini kami bersihkan, kami keluarkan, dibersihkan.
nanti mau ditata lagi. Hari ini sih rencananya mudahan sesuai dengan keinginannya. Itu ada lem di sana untuk temboknya sebenarnya. Ini juga mau, karena ini belum sempet ya, cat, pakai cat yang tidak terlalu mahal aja, yang penting bersih. Belum sempat ini dulu saya cat nah apa kayak bunga-bunga itunya. Saya pakai cat apa ya? Oh, hilang dia jamur-jamurnya. Ya sekedar ngilangin jamur aja dulu. Ini juga gitu, sinar mataharinya terang dari sana jadi double, pakai yang begini sama pakai yang begini. Kebetulan nggak dipakai ya, lebih gitu tadi pakai ya, kan saya pakai di dapur, jadi cantik lah dapurnya. Ini bisa difungsikan juga, ini bisa difungsikan kalau mau. Di belakang ya ayam mau nambah sih, kok seru gitu ngambil telur ayam. Ini juga masih bertahan dari baru pindah ya, masih bertahan, masih kuat banget. Ini sebenarnya ada raknya tapi dia jebol kemarin. Sedikit ya, alat-alat kami ini sedikit. Ya banyak kami kasihkan ke bibit sampah biasanya, karena saya dan ayah nggak suka terlalu banyak barang. Nah ini harus dicat lagi sih, cat lagi tapi nggak apa-apa, kapan sempet aja. Catnya teman-teman ya, belinya itu apa? Belinya itu sedikit-sedikit gitu, 5 kilo cat lagi. Itu sudah ada cat abu 5 kilo, abu tua, abu muda. Udah, itu aja dulu. Udah selesai dikerjakan. Baru nah ini rotinya ada seednya nih. Jadi dia lucu aja. Kita sambil sarapan ya teman-teman ya. Sarapan ibu-ibu yang sudah berumur. Ini seednya juga. Ini tawar dia. Sambil minum kopi. Saya sarapan dulu ya teman-teman ya. Sambil cek telur. Intinya hari ini udah aman gitu. Tinggal itu nyiapin berkas untuk kegiatannya hari ini. Kalau selesai, rencananya mau beliin temennya juga itu kado. Mereka lucunya kadonya itu dia mintanya apa, deterjen. Entah apa ya maksudnya, apa lucu-lucuan apa gimana ya. Oh kadoin aku deterjen ya katanya, tapi mungkin sama Inge ditambah apalah, masa deterjen gitu ya. Banyak toko di depan ya, toko-toko kado yang harganya juga terjangkau, sepatu baju gitu terjangkau. Jadi kalau mepet-mepet ya kita bisa ke depan aja, dan bagus-bagus ya teman-teman ya. Jadi standar apa penjualannya juga masyarakatnya udah kritis, jadi kalau nggak bagus ya mereka nggak datang kan gitu. Ini skornya ya bagus lah, layak pakai gitu, bagus lah ya kualitasnya. Walaupun toko-toko kalau dibilang kecil nggak juga, modalnya kan tetap besar ya, tapi terjangkau harganya, itu yang paling penting. Dan dekat rumah kami, jadi sepanjang rumah ini di rumah kami ini sepanjang pinggir jalannya itu penuh toko, ruko, jadi beli bahan makanan itu ya udahlah. Cuman itu tergantung dari lifestyle kita ya, cara hidup kita. Apakah kita mau banyak makan ya berarti banyak pengeluaran ya, atau tidak begitu banyak makan itu bisa pengeluaran tuh banyak sekali ditekan ya. Kalau kita yang ini itu ya banyak. Nah kalau baju itu terutama saya ya, itu baju saya yang dari kuliah itu masih anak-anak suka pakai sampai betul-betul kayaknya udah bledus gitu ya, bledus banget, terus robek gitu ya, saya buang lah ya, anak-anak nggak boleh pakai lagi. Karena kan kita juga harus menjaga image ya, walaupun kita bukan orang yang kaya berada gitu, tapi kalau bisa baju itu tidak robek lah gitu, layak lah gitu. Kakak itu masih suka dia pakai baju bledus gitu ya, dingin katanya, tapi kalau sudah terlalu nggak layak saya buang aja. Tentunya tetap bilang ya sama anak-anak, itu mami buang gitu. Teman-teman, satu lagi ya, karena saya orang Hindu, saya sangat suka dengan bau aromaterapi gitu ya.
Jadi ini saya belum sembahyang sih, sembahyang pagi biasanya. Sembahyang pagi itu mengucapkan syukur ya. Intinya semua sembahyangnya itu mengucapkan syukur. Saya bersembahyang dengan menggunakan bunga. Ya biasanya kalau di Bali itu pakai itu apa? Pakai nasi ajengan ya. Aturan ajengan pagi, sorenya bunga gitu. Itu yang dari kecil ya. Tapi kadang di rantau kita nggak sempet, jadi saya ambil bunga aja. Apa? Untuk meminimalisir semut juga ya, karena dulu kan jarang bisa bersih-bersih ya, pulang kerja gitu capek. Jadi itu tergantung kita ya menjalankannya seperti apa. Yang penting niat kita tulus bersembahyang, itu sih kalau menurut saya ya. Sehingga itu yang mungkin yang membuat saya bisa melihat apa yang orang lain juga tidak bisa lihat gitu. Jadi itu tidak berkurang gitu. Ya, karena itu apa, ketulusan hati ya, sepertinya itu aja, tulus gitu hatinya, tulus mendoakan orang, tulus memberikan orang juga, tulus menjaga orang, tulus tulus, jujur, disiplin gitu ya. Itu kayaknya yang membuat saya bisa bertahan gitu. Bisa bertahan di rantau, kemudian bisa punya kawan ya, walaupun tidak banyak ya. Nah ini aromaterapi ya teman-teman ya. Jadi dupa-dupa yang tidak habis itu di parkiran itu biasanya saya nyalakan, saya ambilkan wadah untuk aromaterapi. Jadi untuk pengharum ya, mengusir lalat itu, nyamuk ya. Nah ini sepertinya udah matang nih, kita matiin ya. Kita lihat teman-teman, cukup deh kayak ini. Saya mau taruh dulu insensifnya. Aromaterapi ini aromanya lotus. Saya naruhnya di mana-mana aja ya, maksudnya nggak mesti ini kita pakai yang kaca atau aluminium untuk menghindarkan ini api ya. Kemudian jatuhnya juga saya pastikan di lantai gitu. Nah kalau ditaruh di sini ya, kalau ditaruh di sini ini biasanya apa, di tempat yang di tempat yang aman, kemudian menjangkau seluruh ruangan. Jadi ini baunya nggak sepek, baunya lembut ya. Jadi lotus lembut dan harganya sangat-sangat terjangkau. Kalau nggak salah ini 1.000 apa 2.000 ya. Yang satu plastik kecilnya itu dupa pouch istilahnya ya. Dupa pouch, kemudian isinya ada 10 gitu. Tapi ini saya suka ya, baunya lembut sekali gitu. Ini lumayan ya untuk ngusir nyamuk. Ini di ruang tamu ya, kami nggak banyak ruangan ya, teras, ruang tamu langsung ya, standar ya. Nah ini piala-piala ini dari macam-macam ini, even ya, pengisi acara juga dia, pengisi acara dapatnya payung, mug gitu. Mugnya masih saya simpen. Memang saya pakai berapa kali untuk minum kopi, habis itu saya simpen. Jadi untuk dia kenang-kenangan juga. Ini kami liburan dulu ya, ke Perth ya. Itu ada sponsornya, tapi sponsornya dari kakeknya yang memang seorang bisnismen gitu ya. Nah ini dia ngisi acara. Ini sempat juga dia ngisi acara di Pendopo, ada kesempatan bertemu dengan Pak Gubernur waktu itu. Dia masih kecil, ingat kelas 3 SD. Terus syukurnya itu diapresiasi ya. Jadi cuma 1 lagu tapi akhirnya jadi 2 lagu gitu. Ternyata tamunya suka ya, tamu Bapak Gubernur waktu itu suka gitu. Nah ini bunga yang kemarin saya taruh sini, ini boneka graduation dari almarhumah ya, almarhumah kakak. Ini buat Tuge Inge, karena dulu beliau jual cenderamata gitu. Nah ini Edelweiss dari mana ya? Oh Edelweiss ini enggak, saya beli ini ada salah satu toko souvenir gitu. Nah kalau itu saya ambil di tanah waktu itu pas liburan ya. Itu jatuh banyak banget. Ini aslinya bunga itu apa sih? Itu bunga cemara itu panjang ya. Jadi bisa dari bawah sini sampai atas itu. Jadi panjang banget. Itu saya potong-potong.
kenang-kenangan. Saya pikir mungkin saya tidak akan pernah ke situ lagi gitu. Nah ini pialanya, ingat kelas 3 SD nih, kelas 2 SD, kelas 3 kayaknya, kelas 3 SD itu yang waktu gelosi. Ya ini oleh-oleh dari kakak. Ya intinya sekali, keluarga-keluarga di Indonesia itu apa namanya, mampu lah ya untuk sekedar liburan gitu. Sepertinya rata-rata ya, kalaupun mereka tinggal di desa itu kalau saya lihat bukan kekurangan ya, malah modern gitu, modern. Kalau saya lihat sih bibi-bibi di pasar itu HP-nya nggak kalah loh. Jadi ngitung itu dia langsung di situ, nelpon dia di situ. Kemarin saya beli bawang, sebentar ya Bu katanya, totonya dia ada nerima WhatsApp gitu, telepon, terus HP-nya juga ya lumayan. Jadi menurut saya ya sepertinya sudah maju ya perekonomian kita. Jadi nggak ina-ina itu, bibi-bibi itu nggak yang gaptek sekali gitu. Saya aja untuk urusan begitu-begitu anak-anak ya, jadi saya enggak, saya sakar sama anak-anak gitu. Paling yang gampang-gampang seperti pesan-pesan ojek makanan gitu, kayak gitu-gitu ya bisa lah ya. Itu pun kalau terpaksa sekali baru saya, kalau enggak ya anak-anak sih. Oke ya teman-teman ya, ini ada aja biskuit ini. Biasanya kalau apa mau minum kopi sini, viewnya ke sana. Tuh viewnya ke sana. Mungkin yang gantung-gantung itu anggreknya nanti dilepas aja. Nanti ditempel aja di pohon, jadi nggak kayak gitu, lebih rapi nanti kalau ada waktu ya teman-teman ya. Kasian juga pohonnya gitu, kalau ditempel itu kan mungkin lebih lembut ya akarnya masuk. Nanti dah gimana nanti ya, ada waktu pasti. Tuh ini viewnya ke sini dari sini. Nah karena anak-anak aktif itu sepatu banyak banget ya di depan, sepatu ini, sepatu itu sepatu naik gunung. Oh ya, saya belum ini kakak apa namanya, nanti saya buatkan videonya kakak mendaki. Dia suka mendaki kegiatan outdoor ya, dua-duanya sih suka, tapi kakak itu lebih dapat izin karena udah lebih besar. Kemarin dia mendaki. Oke teman-teman ya, selamat beraktivitas. Itu sarapan standar ya kami di Indonesia gitu, orang-orang Indonesia yang menurut saya memang standar ya. Kue gitu pagi ya, kue, ada roti, ada kue pasar, itu ada enak-enak juga ya kue pasar. Terus karena saya nggak ke pasar ya, saya nggak sarapan kue tradisional ya, biasanya saya tradisional juga. Anak-anak nggak begitu sih, tapi suka sedikit gitu karena ada gula merah itu. Tapi saya karena masih dari kecil ya, itu ada kue itu, mampir di rumah mertua dekat pasar, dekat sekolah, yang ngopinya pakai itu. Tapi kalau di rumah karena jauh ya adanya roti itu untuk pagi. Jadi pagi itu nggak pernah berat ya, nggak pernah ribet gitu, apa-apa aja gitu. Ada sosis ya sosis digoreng, itu pun nggak banyak. Jadi kayaknya boros enggaknya kita mungkin pola makan, mungkin juga ya pola makan, dan mungkin itu kayak pakaian itu. Kendaraan ada, tapi juga kendaraan ekonomi ya, mobil ekonomi, motor juga yang ekonomis seperlunya saja. Jadi kalau ada, mudahan enggak ya, kayak ada bencana alam gitu, kita nggak terlalu memikirkan itu gitu. Dan yang terpenting lagi, makanan itu makanan itu harus bisa kita apa-apa aja gitu, kayak anak pramuka lah ya. Jadi apa yang ada gitu, yang penting pengetahuan tentang makanan itu juga ada. Misalnya buah murbi gitu, kemarin ada video, bukan kemarin sih, udah agak lama itu, ada video tentang kita memberikan pohon-pohon murbi untuk ditanam di daerah Suranadi waktu itu. Berapa ya, 15 pohon. Dan itu gampang tumbuh, gampang berbuah. Yang penting nggak dihabisin nggak dicabut gitu sama monyet-monyet. Tuh sepertinya bagus banget ya untuk ditanam di gunung gitu, sambil nyiram deh kalau gitu ya.
tetangga masih. Ini saya taruh di plastik. Ini kalau habis beli makanannya dibungkus, biasanya dibungkus pakai plastik begini, saya nggak buang. Jadi bisa pakai tempat-tempat daging. Ini nggak usah beli daging yang dimarinasi gitu ya, karena nggak banyak, jadi yang segini nih udah cukup. Berapa tingginya nih, sekitar berapa senti, sekecil ya, cukup kok. Ini untuk breakfastnya. Nah, ini untuk breakfastnya ya. Ini aja. Ini biasanya anak-anak, kalau anak-anak udah enggak, baru kita. Ada sih telur ayam ras, kita pakai ini aja. Ini ya, telur dari kita sendiri. Ini kita tutup. Nah teman-teman, untuk video berikutnya itu tentang yang nanam pohon mute ya, mungkin saya lanjutkan di episode berikut. Ikuti terus ya, kenapa kami memberikan itu, menyumbangkan itu, ada alasannya ya. Nanti sekalian foto-fotonya kakak yang di Mendaki, ini yang ketiga kali kalau nggak salah. Jadi saya share di YouTube aja. Makasih, dadah.